Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali mengikuti pelajaran di hari Kamis tanggal 5 November 2020. Masih pelajaran SKI. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan pemahaman dalam memahami pelajaran. Hari ini yang akan kita bahas yaitu membahas soal bab 3 materi pelajaran halaman 72 bagian 3 dan juga halaman 73 bagian 4. Mohon kepada seluruh siswa kelas 6 untuk mempersiapkan buku paketnya dan juga alat tulisnya. Dibuka halaman 72 dan 73. Kita akan memulai pembahasan soal pada pagi hari ini. Kita ke halaman 72, latihan bagian ketiga. Pertanyaan pertama, siapakah yang pertama kali membawa Islam ke pesisir utara Pulau Sumatera pada abad ke-14 Masehi? Yang memperkenalkan Islam dan membawa masuk ke Indonesia pada abad ke-14 Masehi adalah para pedagang dari Arab dan Gujarat. Jadi mereka datang berdagang sekaligus mengenalkan Islam kepada masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya ketika itu awal masuk berada di Pulau Sumatera bagian utara. Nomor 2, mengapa diyakini agama Islam telah sampai di Pulau Jawa sejak abad 11 Masehi? Apa yang mendasari diyakininya Islam masuk pada abad 11? Nah, karena pada sebuah tempat di kota Gresik, Jawa Timur, yaitu karena ditemukannya komplek makam muslim tertua di Gresik, Jawa Timur, yang mana di dalamnya bertuliskan nama pada batu nisan dengan nama seorang muslim, Fatimah binti Maimun, yang tertulis tahunnya 475 Hijriah atau 11 Masehi. Jadi adanya bukti penemuan komplek makam dan juga satu makam muslim yang bernama Fatimah binti Maimun, ini yang mendasari diyakini Islam sudah masuk ke Pulau Jawa sejak abad 11 Masehi. Kemudian yang ketiga, sebutkan 4 tokoh penyebar Islam di Pasai dan Aceh. 4 tokoh penyebar Islam di Kerajaan Samudra Pasai dan Kesultanan Aceh. Yang pertama dari Kerajaan Samudra Pasai ada Sultan Malikus Saleh dan Sultan Malik At-Tahir II. Kemudian Sultan Aceh ada Sultan Alauddin Riyad Shah dan juga Sultan Iskandar Muda. 4 tokoh raja yang ada di Samudra Pasai dan juga Kesultanan Aceh inilah yang menjadi tokoh-tokoh berjasa dalam mengenalkan dan menyebarkan Islam, khususnya di Samudra Pasai dan juga Kesultanan Aceh. Yang keempat, tuliskan nama-nama wali Songo. Kita tuliskan yang pertama ada Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Derajat, dan Sunan Gunung Jati. Satu lagi terlewat, Sunan Gunung Jati yang berada di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian yang kelima, sebutkan tokoh penyebar Islam di Sulawesi. Tokoh penyebar di Sulawesi yang memperkenalkan Islam kepada masyarakat di Sulawesi ada Khotib Tunggal Datuk Makmur, Khotib Tunggal Datuk Sulaiman, dan Syekh Nurdin Aryani. Inilah tokoh-tokoh yang memiliki jasa besar menyebarkan dan mengenalkan Islam di Sulawesi. Kemudian yang keenam, sebutkan tokoh penyebar Islam di Kalimantan. Tokoh penyebar Islam di Kalimantan ada 2. Yang pertama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. 2 tokoh ini yang berperan besar menyebarkan Islam di wilayah Kalimantan, yaitu salah satu wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketujuh, melalui apa atau dengan cara apa, dengan jalan apa masuknya Islam ke Indonesia? Islam bisa masuk dan diterima oleh masyarakat Indonesia dengan menggunakan 4 cara,
yaitu lewat jalan perdagangan, yaitu sambil berdagang para pedagang dari Arab dan Gujarat memperkenalkan Islam. Kemudian lewat jalan pernikahan, yaitu menikahi wanita pribumi, kemudian mengislamkan mereka sehingga anak cucunya juga sama mengikuti orang tuanya beragama Islam. Itu cara kedua. Cara ketiga, para ulama, para tokoh yang datang ke Indonesia mendirikan pusat penyebaran Islam atau disebut pendidikan pesantren. Nah, itu juga menjadi salah satu tersebarnya Islam. Dan yang terakhir adalah lewat jalan kesenian dengan seni wayang, seni musik dan lain sebagainya. Itu salah satu cara metode untuk memperkenalkan Islam kepada masyarakat. Jadi ada 4 cara, yaitu perdagangan, pernikahan, pendidikan atau pesantren, dan juga lewat jalan kesenian sehingga Islam bisa meluas, dikenal sampai dengan saat ini. Yang kedelapan, apa saja pencapaian yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda? Yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda ketika menjadi raja atau sultan di Kesultanan Aceh, yang pertama beliau memperluas wilayah Islam, dan yang kedua membangun masjid Baitur Rahman. Jadi dua ketika menjadi Sultan Aceh yang dilakukan Iskandar Muda adalah memperluas wilayah kekuasaan Islam dan juga membangun masjid Baitur Rahman, masjid yang besar yang terkenal hingga saat ini masih ada berdiri kokoh. Bahkan ketika terjadi tsunami di Aceh saat itu, masjid ini tetap kokoh, kuat dan tidak rusak. Itu salah satu peninggalan Sultan Iskandar Muda yang merupakan Kesultanan Aceh saat itu. Yang kesembilan, bagaimanakah peran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam menyebarkan Islam di Kalimantan? Peran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam menyebarkan Islam, beliau adalah salah satu pelopor atau tokoh pengajaran hukum Islam di Kalimantan. Jadi dengan keahliannya menguasai hukum Islam, beliau mengenalkan Islam. Kemudian kedua, dengan mendirikan pesantren atau pusat pengajian, dan juga banyak menulis karya atau kitab dan juga risalah. Itu peran yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk menyebarkan Islam di Kalimantan dengan 3 cara: menjadi pengajar menjelaskan hukum Islam, kemudian mendirikan tempat pengajian atau pesantren, dan menulis kitab atau risalah tentang hukum Islam. Kemudian yang ke-10, bagaimana peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Jawa? Peran Wali Songo ini berbeda-beda. Jadi masing-masing dari para wali ini memiliki peran yang sangat penting dalam memperkenalkan Islam di Jawa dengan berbagai cara. Ada yang menjadi tabib sekaligus menyiarkan Islam, ada yang menjadi seniman menggunakan karya seni, ada pula yang mendirikan pusat Islam, penyebaran Islam, yaitu mendirikan pesantren. Contoh misalkan dengan karya seni, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga mengenalkan Islam lewat seni, Sunan Bonang juga sama. Kemudian Sunan Gresik menjadi tabib, kemudian Sunan Ampel mendirikan pesantren, Sunan Gresik pun begitu mendirikan pesantren. Jadi dari 9 wali ini memiliki cara, memiliki peran yang berbeda-beda dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa, dan semuanya dengan berbagai cara tersebut sangat efektif untuk memperkenalkan Islam di Pulau. Baik, yang terakhir bagian keempat, nomor 1, penyebar agama Islam di Jawa. Siapa? Sudah tahu, barusan kita bahas, yaitu Wali Songo. B. Kemudian yang kedua, kerajaan Islam pertama, yaitu kerajaan yang ada di Aceh, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Itu kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia. Kemudian siapa penyebar agama Islam di Sulawesi? Yaitu jawabannya adalah B. Syekh Nurdin Aryani. Keempat, penyebar agama Islam di Kalimantan, yaitu A. Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Kemudian yang kelima, Sultan Samudra Pasai yang ketiga, pendirinya Malikus Saleh. Kemudian sultan ketiganya adalah C. Sultan Malik At-Tahir II. Kemudian nomor 6, pendiri kerajaan Samudra Pasai, yaitu J. Sultan Malikus Saleh. Ketujuh, tadi Sultan Malikus Saleh yang mendirikan kerajaan Samudra Pasai. Kemudian 8,
Yang ketujuh, pendiri Masjid Baitur Rahman, yaitu Sultan Iskandar Muda. Jadi yang mendirikan Masjid Baitur Rahman adalah Sultan Iskandar Muda. Kemudian siapa yang menjadi murid Sunan Giri, yaitu F. Datuk Ribandang. Beliau sebelum menyebarkan Islam di Pulau Sulawesi terlebih dahulu menimba ilmu kepada Sunan Giri di pesantren. Kemudian arti Wali Songo, G. 9 wali. Wali Songo, Songo itu bahasa Jawa, artinya 9. Wali itu artinya wakil, orang yang ditunjuk Allah untuk menyampaikan ajaran Islam atau yang mendapatkan kesempatan untuk menyiarkan Islam, menyebarkan agama dan memperkenalkan Islam kepada masyarakat. Jadi Wali Songo artinya 9 wali. 10. Raja Goa Talo adalah Sultan Alauddin Riyadsyah. Itu jawaban bagian 4. Silahkan disimak kembali. Kalau ada pertanyaan yang belum terjawab atau terlewat, bisa disimak kembali. Pembelajaran kita, pembahasan materi kita hari ini semoga bermanfaat. Jangan lupa terus semangat belajar di rumah. Kita berdoa mudah-mudahan segera kita berjumpa kembali. Jangan lupa untuk minggu depan ulangan harian SKI bab 3 tentang tokoh penyebar Islam di Indonesia. Silahkan dibaca bukunya, disimak video-video yang telah dipelajari. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.